Halo teman-teman, Buka maning lah. perkenalkan nama saya Raditya Fadhan Sutmiko dari kelas 10 TKA. Di sini saya akan membuat video tentang komponen-komponen engine dan fungsinya. Simak videonya ya. Oke. Yang pertama di sini ada tutup silinder head cover yang berfungsi untuk menutup lubang dan membuka lubang yang ada di silinder head cover. Yang kedua ada silinder head cover yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen di bawahnya seperti camshaft, katup, dan piston dari debu-debu atau kotoran yang akan mengganggu jalannya kerja mesin. Yang selanjutnya ada silinder head yang berfungsi untuk membentuk ruang pembakaran dan juga tempat-tempat untuk komponen seperti busi, katup, dan camshaft. Selanjutnya ada silinder blok yang berfungsi sebagai rumah bagi piston. Bisa dilihat di situ terdapat piston. Piston berfungsi menghisap, memapapkan campuran bahan bakar dan udara, menerima ledakan pembakaran untuk disalurkan ke connecting rod. Piston juga berfungsi membuang gas sisa, membuangnya ke exhaust manifold. Yang kelima ada water jacket yang berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin atau coolant untuk menyerap panas dari hasil pembakaran, mencegah overheating, dan mencegah korosi pada mesin. Yang keenam ada connecting rod atau bahasa bengkelnya yaitu stang shaker. Ya, connecting rod berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft untuk menyalurkan tenaga dari ledakan yang diterima piston ke crankshaft. Yang selanjutnya ada piston. Di piston terdapat berbagai komponen. Yang pertama ada stang shaker, yaitu tadi penghubung piston dengan crankshaft. Yang kedua ada pin piston, penghubung piston dengan connecting rod. Yang ketiga ada ring piston. Biasanya di piston ada 3 ring. Yang pertama adalah top compression ring, yang kedua ada second compression ring, dan yang ketiga oil control ring yang berfungsi untuk mencegah oli masuk ke dalam mesin. Di atas piston terdapat cekungan yaitu tempat pembakaran. Yang berikutnya ada rocker arm atau pelatuh klep yang berfungsi untuk mengatur buka tutupnya katup. Yang selanjutnya ada crankshaft yang mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Di sekitar crankshaft terdapat crankcase, yaitu rumah bagi crankshaft. Yang berikutnya ada yang namanya gasket. Gasket berfungsi untuk mencegah kebocoran di mesin. Yang selanjutnya ada oil pan. Oil pan berfungsi sebagai wadah oli. Oil pan terdapat di bagian bawah mesin. Yang selanjutnya ada oil filter, yaitu berfungsi untuk menyaring oli dari kotoran ataupun debu. Yang berikutnya ada flywheel atau roda gila, berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi putar dari mesin untuk menyeimbangkan putaran poros engkol. Yang selanjutnya ada tutup distributor, fungsinya menerima arus tegangan tinggi dari koil lalu membagikannya ke masing-masing busi sesuai urutan pengapian. Kabel hitam tebal untuk busi, tutup bulat hitam distributor kap. Di dalamnya biasanya ada terminal dan rotor distributor. Selanjutnya ada pick up coil, fungsinya membaca putaran poros distributor mesin, mengirim sinyal ke ignitor atau ECU, dan menentukan kapan koil harus memercikan api ke busi. Yang selanjutnya ada busi atau spark plug, yaitu berfungsi untuk memercikan api di ruang pembakaran agar terjadi pembakaran.
Selanjutnya ada water pump. Fungsinya adalah mensirkulasikan cairan pendingin atau coolant dari radiator ke seluruh bagian blok mesin dan kembali lagi ke radiator secara terus-menerus. Selanjutnya adalah pulley. Berfungsi untuk mentransferkan putaran tenaga dari crankshaft atau poros engkol ke komponen aksesoris melalui belt sabuk. Yang selanjutnya adalah timing belt, yaitu berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli ke flywheel. Yang selanjutnya ada camshaft atau noken as yang berfungsi untuk mengatur buka tutupnya katup masuk dan katup buang secara presisi. Yang selanjutnya ada upper hose, yaitu untuk menyalurkan panas dari mesin menyalurkan ke radiator untuk mendinginkan suhunya. Tadi jika ada upper hose maka ada lower hose. Ya, ini adalah lower hose yang berfungsi untuk menyalurkan cairan pendingin atau coolant yang telah didinginkan di dalam radiator untuk kembali menuju blok mesin. Selanjutnya ada dipstick, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengukur volume dan kualitas kondisi oli secara manual dan mudah dari luar mesin. Ya, kita kembali lagi ke cylinder head. Di cylinder head terdapat valve spring yang berfungsi untuk menutup katup kembali ke posisi semula setelah ditekan oleh camshaft. Di bawah cylinder head juga terdapat ruang pembakaran. Yang berikutnya ada tabung reservoir yang berfungsi untuk menyimpan air yang dapat digunakan untuk membersihkan kaca mobil depan. Selanjutnya ada booster rem. Fungsinya membantu meringankan injakan pedal rem. Master rem mengubah tekanan pedal menjadi tekanan hidrolik dan menyimpan minyak rem. Lalu ada radiator yang berfungsi untuk mendinginkan udara di dalam mesin. Yang selanjutnya ada exhaust manifold yang berfungsi untuk menyalurkan hasil sisa-sisa pembakaran dan untuk dibuang. Selanjutnya ada motor wiper mobil yang fungsinya menggerakkan tangkai wiper kaca depan, mengubah putaran motor listrik menjadi gerakan bolak-balik wiper. Yang selanjutnya ada karburator mobil, fungsinya menyampurkan udara dan bensin sebelum masuk ke mesin, mengatur jumlah campuran sesuai bukaan gas dan putaran mesin. Yang terakhir ada reservoir oli power steering atau tabung minyak power steering. Fungsinya menyimpan oli power steering, menyalurkan oli ke pompa power steering untuk membantu meringankan setir. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.